Pemirsa, diduga oknum pegawai RSUD Masohi menjual alat kesehatan rumah sakit ke penampungan besi tua. Pantauan Tribun Ambon di lokasi pada Jumat 28 Februari 2025 terdapat 3 bis loker atau lemari, 5 tabung oksigen, dan 3 hospital bed yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya tepat berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, depan Lapas Masohi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Akan laporan Anda, rekan Silmi. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners melaporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo, menyampaikan langsung kejadian dugaan penjualan alat kesehatan RSUD Masohi, Maluku Tengah oleh oknum pegawai rumah sakit yang diduga dilakukan pada saat malam hari, tepat pukul 1.38 waktu Indonesia Timur. Dapat kami laporkan bahwa tepat Jumat 28 Februari 2025, pantauan langsung dari lokasi di mana terdapat 3 beside locker atau lemari yang biasa berada di ruang tidur pasien, juga 5 tabung oksigen dan 3 hospital bed atau tempat tidur pasien yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya seperti yang sudah disampaikan berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepat depan Lapas Masohi. Kurang lebih jaraknya 3 km dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Fatalnya, beside locker ataupun lemari yang biasa digunakan pasien bertuliskan APBD DAK 2019 RSUD Masohi. Menurut informasi yang kami terima, 2 oknum pegawai RSUD Masohi mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ambulans pada Kamis 27 Februari dini hari. Kemudian informasi yang kami peroleh langsung dari salah satu karyawan penampungan besi tua, dikatakan bahwa penjualan barang-barang rumah sakit tersebut untuk harga rokok dan karena mereka belum mendapatkan gaji. Kemudian pada saat karyawan tersebut terbangun di pagi harinya, dia melihat sudah ada barang-barang rumah sakit yang ditampung di tempat penampungan tersebut. Lalu ia juga selaku karyawan, ia mengatakan bahwa jika barang-barang tersebut ingin dikembalikan, maka uang yang telah dibayarkan harus bisa dikembalikan kepada pihak besi tua, baru barang-barang rumah sakit tersebut bisa untuk dikembalikan. Kemudian diperkirakan berat alat kesehatan tersebut mencapai ratusan kilogram. Selain itu, penampungan besi tua menerima 1 kilogram besi tua dihargai Rp3.000 per kilonya. Di lain sisi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Anang Rumuar, saat dikonfirmasi tribunambon.com, ia belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini disiarkan. Kurang lebih itulah laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Silmi Sirati Swailo, jurnalis Tribun Ambon, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, seorang nelayan bernama Ardianto berusia 48 tahun asal Desa Savana Jaya, Kabupaten Buru, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian Minggu 2 Maret 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menyatakan bahwa upaya pencarian membuahkan hasil. Jasad Ardianto ditemukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur sore hari di perairan Desa Savana Jaya tidak jauh dari lokasi kejadian awal. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju rumah duka di Desa Savana Jaya untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya Ardianto dilaporkan pergi melaut menggunakan perahu pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 7:15 waktu Indonesia Timur pagi hari di perairan Desa Savana Jaya. Pada pukul 9 malam, nelayan setempat menemukan perlengkapan memancing korban di sebuah bagan laut, namun korban tidak ditemukan. Upaya pencarian sempat dilakukan oleh warga setempat, namun tidak membuahkan hasil. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih.
kami laporkan perkembangan operasi SAR hari ketiga kecelakaan kapal MOB satu orang nelayan yang terjatuh ke laut di sekitar perairan Desa Safanajaya, Kabupaten Buru. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, terima info dari Korpos Namalia bahwa korban atas nama Ardianto, 48 tahun, laki-laki, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 4.83 nautical mile arah timur dari LKK awal dan dievakuasi ke rumah duka di Desa Safanajaya, Kabupaten Buru. Selanjutnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, dengan telah ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena Eli Toisuta, menggelar rapat bersama para aparatur sipil negara di ruang pertemuan Maluku City Mall Ambon pada Selasa 4 Maret 2025. Hal ini menjadi rapat perdana bagi keduanya bersama para ASN setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Kepala Daerah dan mengikuti retreat selama seminggu di Magelang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Mesya Marasabesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Ambon terkait dengan kegiatan pada Selasa 4 Maret 2025, di mana saat itu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan Eli Toisuta menggelar rapat perdana bersama dengan para aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon. Ini menjadi rapat perdana bagi keduanya bersama para ASN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan mengikuti retreat selama seminggu di Magelang. Dalam rapat tersebut, Bodewin mengatakan bahwa pesta politik telah berakhir, sehingga keduanya adalah petarung karena akhirnya bisa menang di Pilkada 2024 melewati banyak tantangan. Untuk itu, semua pihak wajib mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Bodewin Eli saat ini. Dan dalam rapat itu, Tribuners, Bodewin juga menyampaikan sejumlah rencananya ke depan untuk membangun Ambon yang lebih baik, seperti menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Kemudian mengaspal seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon, serta memberikan pelayanan air bersih kepada warga. Menutup kegiatan itu, Tribuners, Bodewin kemudian menyampaikan pantun, yaitu ubur-ubur ikan lele, katong dua suba lele. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Bahwa hari ini kita dengan Willy dalam tanda petik memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran ASN pemerintah kota. Sekaligus kami menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi harapan kami untuk menjawab semua janji politik yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat. Implementasi visi, misi, dan program prioritas itu menjadi hal penting. Nah, menyadari bahwa kita dengan IBL ini tidak mampu bekerja sendiri, atau ini supaya seluruh jajaran ASN menyamakan persepsi, ya, satu arah, satu tujuan untuk bersama dengan kita dengan IBL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Insiden kebakaran kantor perusahaan daerah air minum PDAM Maluku Tengah pada Selasa 4 Maret 2025 membuat miris warga. Bagaimana tidak, peristiwa naas yang terjadi sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Timur tersebut baru bisa direspons pemadam kebakaran setengah jam setelahnya. Alhasil, seluruh dokumen penting hingga barang inventaris kantor ludes terbakar. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Justina dan juga selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di perusahaan umum daerah air minum Maluku Tengah yang berlokasi di Kecamatan Namaelo,
di Kelurahan Namailo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kurang lebih yang bisa saya laporkan, Tribuners, bahwa kebakaran ini terjadi pukul 2:30 waktu Indonesia Timur, di mana pada saat kejadian kurang lebih ada 3 pegawai yang berada di dalam ruangan. Sayangnya pantauan Tribun Ambon langsung dari lokasi, mobil pemadam kebakaran yang beroperasi pada saat itu hanya 1 mobil, di mana mobil suplai air pun tidak ada pada saat kejadian di lokasi. Hal itu kemudian menyebabkan dokumen penting hingga barang-barang inventaris kantor ludes terbakar. Kemudian dalam peristiwanya dapat kami laporkan, Tribuners, beberapa menit saja kobaran api yang timbul dari ruang bagian belakang disemprot dengan air dari mobil pemadam kebakaran. Namun dalam beberapa menit air di mobil pemadam kebakaran tersebut habis dan harus memasok lagi dari sumber air dengan durasi waktu 2 hingga 3 menit. Kemudian Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwa kantor Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah sebagian terbuat dari papan, di mana bagian belakang ruangan juga berisi barang-barang yang mudah terbakar. Nah, salah satu informasi yang kami peroleh dari Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PD Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, Ibu Mardiana, ia mengaku bahwa pada saat kejadian, ia dan 2 rekan lainnya tengah berada di ruangan. Ketiganya mendengar ada teriakan dari arah luar bahwa percikan api sudah berkobar di ruang belakang. Kemudian diakui ruang bagian belakang berbahan papan sehingga mudah terbakar. Kata dia, 2 rekan lainnya ialah Kepala Subbagian Keuangan dan juga staf DPD Perpamsi Maluku. Dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa lambatnya penanganan dari pemadam kebakaran ini juga telah direspon oleh Direktur Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, di mana beliau juga cukup menyayangkan keterlambatan atas penanganan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dikatakan juga bahwa jika misalnya pemadam kebakaran datang dan merespon lebih cepat, kurang lebih barang-barang inventaris kantor masih bisa diselamatkan. Kemudian Tribuners, sebagai informasi, saat ini insiden kebakaran masih terus diusut oleh pihak kepolisian, sehingga untuk penyebabnya sendiri masih belum diketahui. Pemicu dari kebakaran ini dikarenakan oleh sebab apa. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa kerugian yang terjadi pada insiden kebakaran ini mencapai 1,044 juta. Baik, Tribuners, kurang lebih itulah yang bisa saya laporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Pemirsa, berikut keterangan dari anggota Serse Tim Inafis Polres Mateng, Aibda Erman Waleur. Belum olah TKP masih polisi lain karena masih ada kebakaran, masih ada titik api yang masih belum dipadamkan. Jadi selesai ini baru kita dari Inafis melakukan olah TKP. Ya, ada sebagian statement yang mengatakan bahwa ini karena kebetulan kebakaran yang tidak disengaja. Apakah nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut begitu? Sebenarnya kita olah TKP juga kita tahu titik pertama awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, ribuan aparatur sipil negara ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku mengikuti apel kerja perdana bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat di Auditorium Universitas Patimur Ambon pada Rabu Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menekankan komitmennya bersama Wagub untuk memastikan tata kelola pemerintah yang transparan, profesional, dan berbasis pada meritokrasi. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya rekan Novel. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahwa ribuan aparatur sipil negara dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku
ikut apel kerja perdana bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Panat di Auditorium Universitas Patimura Ambon pada Rabu 5 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menekan komitmennya bersama Wagub untuk memastikan tata kelola pemerintah yang transparan, profesional, dan berbasis pada meritokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap ASN akan diberikan kesempatan untuk maju dan berkembang. ASN berprestasi akan diberikan pengakuan serta penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi budaya menjilat, memuja, atau berlebihan dalam memberikan penghargaan kepada pimpinan, namun menunjukkan kinerja terbaik untuk kemajuan Provinsi Maluku. Juga diingatkan bahwa pemerintah provinsi akan menghadapi berbagai tantangan dalam memajukan Maluku selama 5 tahun ke depannya. Maka dimintai para ASN untuk dukung penuh dan kemauan yang kuat dalam kemajuan Provinsi Maluku. Disebutkan dengan 11.252 ASN Provinsi Maluku dapat mendorong target-target kemajuan dan kesejahteraan di Provinsi Maluku. Sebagai penutup, Hendrik mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mewujudkan Maluku yang lebih baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Paula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Laporan dari Anda, selamat kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, dugaan pungutan liar atau pungli renovasi pagar sekolah menggemparkan SMP Negeri 6 Ambon. Isu ini mencuat setelah sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, bagi Tribuners dapat saya laporkan dugaan pungutan liar, pungli, renovasi pagar sekolah menggemparkan SMP Negeri 6 Ambon. Isu ini mencuat setelah sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Beberapa komentar di media sosial menyebutkan adanya pungutan uang pagar yang dilakukan setiap tahun kepada siswa baru. Namun kondisi pagar sekolah tidak mengalami perubahan signifikan. Salah satu komentar bahkan menyebutkan SMP 6 jangan lupa jaksa uang pagar tiap tahun dipungut pihak sekolah, tapi anehnya pagar yang itu-itu saja. Jangan pagarnya dibuat di rumah kepseknya. Komentar lain juga menyatakan hal yang serupa. SMP Negeri 6 Ambon memiliki sekitar 1.500-an siswa dengan jumlah siswa yang cukup besar. Isu ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat. Saat ditemui tribunambon.com, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, Sepnat Gaspers, membantah keras tuduhan dimaksud. Ia menyatakan bahwa pagar sekolah sudah ada sejak ia dilantik pada 4 Januari 2021 yang lalu. Selama masa jabatannya, ia tidak pernah meminta uang kepada orang tua siswa untuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi pagar sekolah masih bagus dan belum memerlukan perbaikan yang signifikan. Pihak sekolah hanya menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk pengecatan pagar agar terlihat bersih dan terawat. Gaspers menegaskan bahwa tuduhan pungli tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa SMP Negeri 6 Ambon tidak pernah memungut uang dari orang tua siswa terkait kegiatan apapun, termasuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menambahkan bahwa pungutan OSIS kepada siswa telah dihapuskan sejak ia menjabat. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Pihak sekolah juga diharapkan untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Jadi pada saat saya dilantik pada tahun 2021, tanggal 4 Januari, setelah itu saya ke SMP Negeri 6, perlu diketahui bahwa pagar sekolah itu sudah ada. Nah, selama saya di SMP 6 itu tidak pernah ada permintaan ke orang tua dalam bentuk uang untuk pembuatan pagar. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, diduga oknum pegawai RSUD Masohi menjual alat kesehatan rumah sakit ke penampungan besi tua. Pantauan Tribun Ambon di lokasi pada Jumat 28 Februari 2025 terdapat 3 bis loker atau lemari, 5 tabung oksigen, dan 3 hospital bed yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya tepat berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, depan Lapas Masohi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Akan laporan Anda, rekan Silmi. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners melaporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Ilom, menyampaikan langsung kejadian dugaan penjualan alat kesehatan RSUD Masohi, Maluku Tengah oleh oknum pegawai rumah sakit yang diduga dilakukan pada saat malam hari, tepat pukul 1.38 waktu Indonesia Timur. Dapat kami laporkan bahwa tepat Jumat 28 Februari 2025, pantauan langsung dari lokasi di mana terdapat 3 beside locker atau lemari yang biasa berada di ruang tidur pasien, juga 5 tabung oksigen dan 3 hospital bed atau tempat tidur pasien yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya seperti yang sudah disampaikan berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepat depan Lapas Masohi. Kurang lebih jaraknya 3 km dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Fatalnya, beside locker ataupun lemari yang biasa digunakan pasien bertuliskan APBD DAK 2019 RSUD Masohi. Menurut informasi yang kami terima, 2 oknum pegawai RSUD Masohi mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ambulans pada Kamis 27 Februari dini hari. Kemudian informasi yang kami peroleh langsung dari salah satu karyawan penampungan besi tua, dikatakan bahwa penjualan barang-barang rumah sakit tersebut untuk harga rokok dan karena mereka belum mendapatkan gaji. Kemudian pada saat karyawan tersebut terbangun di pagi harinya, dia melihat sudah ada barang-barang rumah sakit yang ditampung di tempat penampungan tersebut. Lalu ia juga selaku karyawan, ia mengatakan bahwa jika barang-barang tersebut ingin dikembalikan, maka uang yang telah dibayarkan harus bisa dikembalikan kepada pihak besi tua, baru barang-barang rumah sakit tersebut bisa untuk dikembalikan. Kemudian diperkirakan berat alat kesehatan tersebut mencapai ratusan kilogram. Selain itu, penampungan besi tua menerima 1 kilogram besi tua dihargai Rp3.000 per kilonya. Di lain sisi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Anang Rumuar, saat dikonfirmasi tribunambon.com, ia belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini disiarkan. Kurang lebih itulah laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Silmi Sirati Swailo, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, seorang nelayan bernama Ardianto berusia 48 tahun asal Desa Savana Jaya, Kabupaten Buru, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian Minggu 2 Maret 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menyatakan bahwa upaya pencarian membuahkan hasil. Jasad Ardianto ditemukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur sore hari di perairan Desa Savana Jaya tidak jauh dari lokasi kejadian awal. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju rumah duka di Desa Savana Jaya untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya Ardianto dilaporkan pergi melaut menggunakan perahu pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 7:15 waktu Indonesia Timur pagi hari di perairan Desa Savana Jaya. Pada pukul 9 malam, nelayan setempat menemukan perlengkapan memancing korban di sebuah bagan laut, namun korban tidak ditemukan. Upaya pencarian sempat dilakukan oleh warga setempat, namun tidak membuahkan hasil. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.
Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kami laporkan perkembangan operasi SAR hari ketiga kecelakaan kapal MOB satu orang nelayan yang terjatuh ke laut di sekitar perairan Desa Safanajaya, Kabupaten Buru. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, terima info dari Korpos Namalia bahwa korban atas nama Ardianto, 48 tahun, laki-laki, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 4.83 nautical mile arah timur dari LKK awal dan dievakuasi ke rumah duka di Desa Safanajaya, Kabupaten Buru. Selanjutnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, dengan telah ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Bodewin Wetimena Eli Toisuta, menggelar rapat bersama para aparatur sipil negara di ruang pertemuan Maluku City Mall Ambon pada Selasa 4 Maret 2025. Hal ini menjadi rapat perdana bagi keduanya bersama para ASN setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai kepala daerah dan mengikuti retreat selama seminggu di Magelang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mesya Marasabesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Ambon terkait dengan kegiatan pada Selasa 4 Maret 2025, di mana saat itu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Bodewin Wetimena dan Eli Toisuta, menggelar rapat perdana bersama dengan para aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon. Ini menjadi rapat perdana bagi keduanya bersama para ASN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan mengikuti retreat selama seminggu di Magelang. Dalam rapat tersebut, Bodewin mengatakan bahwa pesta politik telah berakhir sehingga keduanya adalah petarung karena akhirnya bisa menang di Pilkada 2024 melewati banyak tantangan. Untuk itu semua pihak wajib mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Bodewin Eli saat ini. Dan dalam rapat itu Tribuners, Bodewin juga menyampaikan sejumlah rencananya ke depan untuk membangun Ambon yang lebih baik, seperti menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran, kemudian mengaspal seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon, serta memberikan pelayanan air bersih kepada warga. Menutup kegiatan itu Tribuners, Bodewin kemudian menyampaikan pantun, yaitu ubur-ubur ikan lele, katong dua suba lele. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Bahwa hari ini kita dengan Willy dalam tanda petik memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran ASN, non-ASN pemerintah kota. Sekaligus kami menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi harapan kami untuk menjawab semua janji politik yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat. Implementasi visi, misi, dan program prioritas itu menjadi hal penting. Nah, menyadari bahwa kita dengan IBL ini tidak mampu bekerja sendiri, atau ini supaya seluruh jajaran ASN menyamakan persepsi, ya, satu arah, satu tujuan untuk bersama dengan kita dengan IBL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Insiden kebakaran kantor perusahaan daerah air minum PDAM Maluku Tengah pada Selasa 4 Maret 2025 membuat miris warga. Bagaimana tidak, peristiwa naas yang terjadi sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Timur tersebut baru bisa direspons pemadam kebakaran setengah jam setelahnya. Alhasil, seluruh dokumen penting hingga barang inventaris kantor ludes terbakar. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Justina dan juga selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah.
terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di perusahaan umum daerah air minum Maluku Tengah yang berlokasi di Kecamatan Namaelo, di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kurang lebih yang bisa saya laporkan, Tribuners, bahwa telah kebakaran ini terjadi pukul 2:30 waktu Indonesia Timur, di mana pada saat kejadian kurang lebih ada 3 pegawai yang berada di dalam ruangan. Sayangnya pantauan Tribun Ambon langsung dari lokasi, mobil pemadam kebakaran yang beroperasi pada saat itu hanya 1 mobil, di mana mobil suplai air pun tidak ada pada saat kejadian di lokasi. Hal itu kemudian menyebabkan dokumen penting hingga barang-barang inventaris kantor ludes terbakar. Kemudian dalam peristiwanya dapat kami laporkan, Tribuners, beberapa menit saja kobaran api yang timbul dari ruang bagian belakang disemprot dengan air dari mobil pemadam kebakaran. Namun dalam beberapa menit air di mobil pemadam kebakaran tersebut habis dan harus memasok lagi dari sumber air dengan durasi waktu 2 hingga 3 menit. Kemudian Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwa kantor Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah sebagian terbuat dari papan, di mana bagian belakang ruangan juga berisi barang-barang yang mudah terbakar. Nah, salah satu informasi yang kami peroleh dari Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PD Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, Ibu Mardiana, ia mengaku bahwa pada saat kejadian, ia dan 2 rekan lainnya tengah berada di ruangan. Ketiganya mendengar ada teriakan dari arah luar bahwa percikan api sudah berkobar di ruang belakang. Kemudian diakui ruang bagian belakang berbahan papan sehingga mudah terbakar. Kata dia, 2 rekan lainnya ialah Kepala Subbagian Keuangan dan juga staf DPD Perpamsi Maluku. Dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa lambatnya penanganan dari pemadam kebakaran ini juga telah direspon oleh Direktur Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, di mana beliau juga cukup menyayangkan keterlambatan atas penanganan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dikatakan juga bahwa jika misalnya pemadam kebakaran datang dan merespon lebih cepat, kurang lebih barang-barang inventaris kantor masih bisa diselamatkan. Kemudian Tribuners, sebagai informasi, saat ini insiden kebakaran masih terus diusut oleh pihak kepolisian, sehingga untuk penyebabnya sendiri masih belum diketahui. Pemicu dari kebakaran ini dikarenakan oleh sebab apa. Kemudian dapat kami laporkan juga, Tribuners, bahwa kerugian yang terjadi pada insiden kebakaran ini mencapai 1,044 juta. Baik, Tribuners, kurang lebih itulah yang bisa saya laporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Pemirsa, berikut keterangan dari anggota Serse Tim Inafis Polres Matang, Aibda Erman Waleur. Belum olah TKP masih polisi lain karena masih ada kebakaran, masih ada titik api yang masih belum dipadamkan. Jadi selesai ini baru kita dari Inafis melakukan olah TKP. Ya, ada sebagian statement yang mengatakan bahwa ini karena kebetulan kebakaran yang tidak disengaja. Apakah nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut begitu? Sementara kita olah TKP dulu, kita tahu titik pertama awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama ribuan aparatur sipil negara ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku mengikuti apel kerja perdana bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat di Auditorium Universitas Patimura Ambon pada Rabu Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menekankan komitmennya bersama Wagub untuk memastikan tata kelola pemerintah yang transparan, profesional, dan berbasis pada meritokrasi. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya rekan Novelo.
Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahwa ribuan aparatur sipil negara dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku ikut apel kerja perdana bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Panat di Auditorium Universitas Patimura Ambon pada Rabu 5 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menekan komitmennya bersama Wagub untuk memastikan tata kelola pemerintah yang transparan, profesional, dan berbasis pada meritokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap ASN akan diberikan kesempatan untuk maju dan berkembang. ASN berprestasi akan diberikan pengakuan serta penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi budaya menjilat, memuja, atau berlebihan dalam memberikan penghargaan kepada pimpinan, namun menunjukkan kinerja terbaik untuk kemajuan Provinsi Maluku. Juga diingatkan bahwa pemerintah provinsi akan menghadapi berbagai tantangan dalam memajukan Maluku selama 5 tahun ke depannya. Maka dimintai para ASN untuk dukung penuh dan kemauan yang kuat dalam kemajuan Provinsi Maluku. Disebutkan dengan 11.252 ASN Provinsi Maluku dapat mendorong target-target kemajuan dan kesejahteraan di Provinsi Maluku. Sebagai penutup, Hendrik mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mewujudkan Maluku yang lebih baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Paula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Laporan dari Anda, selamat kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, dugaan pungutan liar atau pungli renovasi pagar sekolah menggemparkan SMP Negeri 6 Ambon. Isu ini mencuat setelah sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, bagi Tribuners dapat saya laporkan dugaan pungutan liar, pungli, renovasi pagar sekolah menggemparkan SMP Negeri 6 Ambon. Isu ini mencuat setelah sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Beberapa komentar di media sosial menyebutkan adanya pungutan uang pagar yang dilakukan setiap tahun kepada siswa baru. Namun kondisi pagar sekolah tidak mengalami perubahan signifikan. Salah satu komentar bahkan menyebutkan SMP 6 jangan lupa Pak Jaksa, uang pagar tiap tahun dipungut pihak sekolah, tapi anehnya pagar yang itu-itu saja. Jangan pagarnya dibuat di rumah kepseknya. Komentar lain juga menyatakan hal yang serupa. SMP Negeri 6 Ambon memiliki sekitar 1.500-an siswa dengan jumlah siswa yang cukup besar. Isu ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat. Saat ditemui tribunambon.com, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, Sepnat Gaspers, membantah keras tuduhan dimaksud. Ia menyatakan bahwa pagar sekolah sudah ada sejak ia dilantik pada 4 Januari 2021 yang lalu. Selama masa jabatannya, ia tidak pernah meminta uang kepada orang tua siswa untuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi pagar sekolah masih bagus dan belum memerlukan perbaikan yang signifikan. Pihak sekolah hanya menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk pengecatan pagar agar terlihat bersih dan terawat. Gaspers menegaskan bahwa tuduhan pungli tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa SMP Negeri 6 Ambon tidak pernah memungut uang dari orang tua siswa terkait kegiatan apapun, termasuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menambahkan bahwa pungutan OSIS kepada siswa telah dihapuskan sejak ia menjabat. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Pihak sekolah juga diharapkan untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Jadi pada saat saya dilantik pada tahun 2021 tanggal 4 Januari, setelah itu saya ke SMP Negeri 6. Perlu diketahui bahwa pagar sekolah itu sudah ada. Nah,
selama saya di SMP 6 itu tidak pernah ada permintaan ke orang tua dalam bentuk uang untuk pembuatan pagar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, diduga oknum pegawai RSUD Masohi menjual alat kesehatan rumah sakit ke penampungan besi tua. Pantauan Tribun Ambon di lokasi pada Jumat 28 Februari 2025 terdapat 3 bis loker atau lemari, 5 tabung oksigen, dan 3 hospital bed yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya tepat berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, depan Lapas Masohi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Akan laporan Anda, rekan Silmi. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners melaporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo, menyampaikan langsung kejadian dugaan penjualan alat kesehatan RSUD Masohi, Maluku Tengah oleh oknum pegawai rumah sakit yang diduga dilakukan pada saat malam hari, tepat pukul 1.38 waktu Indonesia Timur. Dapat kami laporkan bahwa tepat Jumat 28 Februari 2025, pantauan langsung dari lokasi di mana terdapat 3 beside locker atau lemari yang biasa berada di ruang tidur pasien, juga 5 tabung oksigen dan 3 hospital bed atau tempat tidur pasien yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya seperti yang sudah disampaikan berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepat depan Lapas Masohi. Kurang lebih jaraknya 3 km dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Fatalnya, beside locker ataupun lemari yang biasa digunakan pasien bertuliskan APBD DAK 2019 RSUD Masohi. Menurut informasi yang kami terima, 2 oknum pegawai RSUD Masohi mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ambulans pada Kamis 27 Februari dini hari. Kemudian informasi yang kami peroleh langsung dari salah satu karyawan penampungan besi tua, dikatakan bahwa penjualan barang-barang rumah sakit tersebut untuk harga rokok dan karena mereka belum mendapatkan gaji. Kemudian pada saat karyawan tersebut terbangun di pagi harinya, dia melihat sudah ada barang-barang rumah sakit yang ditampung di tempat penampungan tersebut. Lalu ia juga selaku karyawan, ia mengatakan bahwa jika barang-barang tersebut ingin dikembalikan, maka uang yang telah dibayarkan harus bisa dikembalikan kepada pihak besi tua, baru barang-barang rumah sakit tersebut bisa untuk dikembalikan. Kemudian diperkirakan berat alat kesehatan tersebut mencapai ratusan kilogram. Selain itu, penampungan besi tua menerima 1 kilogram besi tua dihargai Rp3.000 per kilonya. Di lain sisi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Anang Rumuar, saat dikonfirmasi tribunambon.com, ia belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini disiarkan. Kurang lebih itulah laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Silmi Sirati Swailo, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, seorang nelayan bernama Ardianto berusia 48 tahun asal Desa Savana Jaya, Kabupaten Boru, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian Minggu 2 Maret 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menyatakan bahwa upaya pencarian membuahkan hasil. Jasad Ardianto ditemukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur sore hari di perairan Desa Savana Jaya tidak jauh dari lokasi kejadian awal. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju rumah duka di Desa Savana Jaya untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya Ardianto dilaporkan pergi melaut menggunakan perahu pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 7:15 waktu Indonesia Timur pagi hari di perairan Desa Savana Jaya. Pada pukul 9 malam,
nelayan setempat menemukan perlengkapan memancing korban di sebuah bagan laut, namun korban tidak ditemukan. Upaya pencarian sempat dilakukan oleh warga setempat, namun tidak membuahkan hasil. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur potensi SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kami laporkan perkembangan operasi SAR hari ketiga kecelakaan kapal MOB satu orang nelayan yang terjatuh ke laut di sekitar perairan Desa Savanajaya, Kabupaten Buru. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, terima info dari Korpos Namalia bahwa korban atas nama Ardianto, 48 tahun, laki-laki, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 4.83 nautical mile arah timur dari LKK awal dan dievakuasi ke rumah duka di Desa Savanajaya, Kabupaten Buru. Selanjutnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, dengan telah ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup, seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Bodewin Wetimena Eli Toisuta, menggelar rapat bersama para aparatur sipil negara di ruang pertemuan Maluku City Mall Ambon pada Selasa 4 Maret 2025. Hal ini menjadi rapat perdana bagi keduanya bersama para ASN setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Kepala Daerah dan mengikuti retreat selama seminggu di Magelang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mesya Marasabesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Ambon terkait dengan kegiatan pada Selasa 4 Maret 2025, di mana saat itu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Bodewin Wetimena dan Eli Toisuta, menggelar rapat perdana bersama dengan para aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon. Ini menjadi rapat perdana bagi keduanya bersama para ASN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan mengikuti retreat selama seminggu di Magelang. Dalam rapat tersebut, Bodewin mengatakan bahwa pesta politik telah berakhir sehingga keduanya adalah petarung karena akhirnya bisa menang di Pilkada 2024 melewati banyak tantangan. Untuk itu semua pihak wajib mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Bodewin Eli saat ini. Dan dalam rapat itu Tribuners, Bodewin juga menyampaikan sejumlah rencananya ke depan untuk membangun Ambon yang lebih baik, seperti menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Kemudian mengaspal seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon serta memberikan pelayanan air bersih kepada warga. Menutup kegiatan itu Tribuners, Bodewin kemudian menyampaikan pantun, yaitu ubur-ubur ikan lele, katong dua suba lele. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Bahwa hari ini kita dengan Willy dalam tanda petik memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran ASN, non-ASN pemerintah kota. Sekaligus kami menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi harapan kami untuk menjawab semua janji politik yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat. Implementasi visi, misi, dan program prioritas itu menjadi hal penting. Nah, menyadari bahwa kita dengan dipilih ini tidak mampu bekerja sendiri, atau ini supaya seluruh jajaran ASN menyatukan, menyamakan persepsi, ya, satu arah, satu tujuan untuk bersama dengan kita dengan dipilih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Insiden kebakaran kantor perusahaan daerah air minum PDAM Maluku Tengah pada Selasa 4 Maret 2025 membuat miris warga. Bagaimana tidak, peristiwa naas yang terjadi sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Timur tersebut baru bisa direspons pemadam kebakaran setengah jam setelahnya. Alhasil, seluruh dokumen penting hingga barang inventaris kantor ludes terbakar. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon, yang akan melaporkannya untuk Anda.
Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Justina dan juga selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di perusahaan umum daerah air minum Maluku Tengah yang berlokasi di Kecamatan Namaelo, di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kurang lebih yang bisa saya laporkan Tribuners bahwa telah kebakaran ini terjadi pukul 2:30 waktu Indonesia Timur, di mana pada saat kejadian kurang lebih ada 3 pegawai yang berada di dalam ruangan. Sayangnya pantauan Tribun Ambon langsung dari lokasi, mobil pemadam kebakaran yang beroperasi pada saat itu hanya 1 mobil, di mana mobil suplai air pun tidak ada pada saat kejadian di lokasi. Hal itu kemudian menyebabkan dokumen penting hingga barang-barang inventaris kantor ludes terbakar. Kemudian dalam peristiwanya dapat kami laporkan Tribuners, beberapa menit saja kobaran api yang timbul dari ruang bagian belakang disemprot dengan air dari mobil pemadam kebakaran, namun dalam beberapa menit air di mobil pemadam kebakaran tersebut habis dan harus memasok lagi dari sumber air dengan durasi waktu 2 hingga 3 menit. Kemudian Tribuners dapat kami laporkan juga bahwa kantor Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah sebagian terbuat dari papan, di mana bagian belakang ruangan juga berisi barang-barang yang mudah terbakar. Nah, salah satu informasi yang kami peroleh dari Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PD Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, Ibu Mardiana, ia mengaku bahwa pada saat kejadian, ia dan 2 rekan lainnya tengah berada di ruangan. Ketiganya mendengar ada teriakan dari arah luar bahwa percikan api sudah berkobar di ruang belakang. Kemudian diakui ruang bagian belakang berbahan papan sehingga mudah terbakar. Kata dia, 2 rekan lainnya ialah Kepala Bagian Keuangan dan juga staf DPD Perpamsi Maluku. Dapat kami informasikan juga Tribuners bahwa lambatnya penanganan dari pemadam kebakaran ini juga telah direspon oleh Direktur Perumda Nusa Tirta Maluku Tengah, di mana beliau juga cukup menyayangkan keterlambatan atas penanganan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dikatakan juga bahwa jika misalnya pemadam kebakaran datang dan merespon lebih cepat, kurang lebih barang-barang inventaris kantor masih bisa diselamatkan. Kemudian Tribuners, sebagai informasi, saat ini insiden kebakaran masih terus diusut oleh pihak kepolisian, sehingga untuk penyebabnya sendiri masih belum diketahui pemicu dari kebakaran ini dikarenakan oleh sebab apa. Kemudian dapat kami laporkan juga Tribuners, bahwa kerugian yang terjadi pada insiden kebakaran ini mencapai 1,44 miliar. Baik Tribuners, kurang lebih itulah yang bisa saya laporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Pemirsa, berikut keterangan dari anggota Serse Tim Inafis Polres Mateng, Aibda Erman Waleur. Belum olah TKP, masih polisi lain karena masih ada kebakaran, masih ada titik api yang masih belum dipadamkan. Jadi selesai ini baru kita dari Inafis melakukan olah TKP. Ya, ada sebagian statement yang mengatakan bahwa ini karena kebetulan kebakaran yang tidak disengaja. Apakah nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut begitu? Sementara kita olah TKP dulu baru kita tahu titik pertama awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ribuan aparatur sipil negara ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku mengikuti apel kerja perdana bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat di Auditorium Universitas Patimura Ambon pada Rabu Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menekankan komitmennya bersama Wagub untuk memastikan tata kelola pemerintah yang transparan, profesional,
dan berbasis pada meritokrasi. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya rekan Novel. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahwa ribuan aparatur sipil negara dan non-ASN lingkup pemerintah Provinsi Maluku ikut apel kerja perdana bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Panat di Auditorium Universitas Patimura Ambon pada Rabu 5 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Hendrik menekan komitmennya bersama Wagub untuk memastikan tata kelola pemerintah yang transparan, profesional, dan berbasis pada meritokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap ASN akan diberikan kesempatan untuk maju dan berkembang. ASN berprestasi akan diberikan pengakuan serta penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi budaya menjilat, memuja, atau berlebihan dalam memberikan penghargaan kepada pimpinan, namun menunjukkan kinerja terbaik untuk kemajuan Provinsi Maluku. Juga diingatkan bahwa pemerintah provinsi akan menghadapi berbagai tantangan dalam memajukan Maluku selama 5 tahun ke depannya. Maka dimintai para ASN untuk dukung penuh dan kemauan yang kuat dalam kemajuan Provinsi Maluku. Disebutkan dengan 11.252 ASN Provinsi Maluku dapat mendorong target-target kemajuan dan kesejahteraan di Provinsi Maluku. Sebagai penutup, Hendrik mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mewujudkan Maluku yang lebih baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Laporan dari Anda, selamat kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, dugaan pungutan liar atau pungli renovasi pagar sekolah menggemparkan SMP Negeri 6 Ambon. Isu ini mencuat setelah sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, bagi Tribuners dapat saya laporkan dugaan pungutan liar, pungli, renovasi pagar sekolah menggemparkan SMP Negeri 6 Ambon. Isu ini mencuat setelah sejumlah komentar dari warganet yang mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Beberapa komentar di media sosial menyebutkan adanya pungutan uang pagar yang dilakukan setiap tahun kepada siswa baru. Namun kondisi pagar sekolah tidak mengalami perubahan signifikan. Salah satu komentar bahkan menyebutkan SMP 6 jangan lupa Pak Jaksa, uang pagar tiap tahun dipungut pihak sekolah, tapi anehnya pagar yang itu-itu saja. Jangan pagarnya dibuat di rumah kepseknya. Komentar lain juga menyatakan hal yang serupa. SMP Negeri 6 Ambon memiliki sekitar 1.500-an siswa dengan jumlah siswa yang cukup besar. Isu ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat. Saat ditemui Tribun Ambon.com, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, Sepnat Gaspers, membantah keras tuduhan dimaksud. Ia menyatakan bahwa pagar sekolah sudah ada sejak ia dilantik pada 4 Januari 2021 yang lalu. Selama masa jabatannya, ia tidak pernah meminta uang kepada orang tua siswa untuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi pagar sekolah masih bagus dan belum memerlukan perbaikan yang signifikan. Pihak sekolah hanya menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk pengecatan pagar agar terlihat bersih dan terawat. Gaspers menegaskan bahwa tuduhan pungli tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa SMP Negeri 6 Ambon tidak pernah memungut uang dari orang tua siswa terkait kegiatan apapun, termasuk pembuatan pagar sekolah. Ia juga menambahkan bahwa pungutan OSIS kepada siswa telah dihapuskan sejak ia menjabat. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Pihak sekolah juga diharapkan untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Jadi pada saat saya dilantik pada tahun 2021, tanggal 4 Januari,
Setelah itu saya ke SMP Negeri 6. Perlu diketahui bahwa pagar sekolah itu sudah ada. Nah, selama saya di SMP 6 itu tidak pernah ada permintaan ke orang tua dalam bentuk uang untuk pembuatan pagar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, diduga oknum pegawai RSUD Masohi menjual alat kesehatan rumah sakit ke penampungan besi tua. Pantauan Tribun Ambon di lokasi pada Jumat 28 Februari 2025 terdapat 3 bis loker atau lemari, 5 tabung oksigen, dan 3 hospital bed yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya tepat berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, depan Lapas Masohi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Akan laporan Anda, rekan Silmi. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners melaporkan dari Masohi, Maluku Tengah. Saya jurnalis Tribun Ambon, Silmi Sirati Swailo, menyampaikan langsung kejadian dugaan penjualan alat kesehatan RSUD Masohi, Maluku Tengah oleh oknum pegawai rumah sakit yang diduga dilakukan pada saat malam hari, tepat pukul 1.38 waktu Indonesia Timur. Dapat kami laporkan bahwa tepat Jumat 28 Februari 2025, pantauan langsung dari lokasi di mana terdapat 3 beside locker atau lemari yang biasa berada di ruang tidur pasien, juga 5 tabung oksigen dan 3 hospital bed atau tempat tidur pasien yang sudah ditampung di tempat besi tua. Lokasinya seperti yang sudah disampaikan berada di Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepat depan Lapas Masohi. Kurang lebih jaraknya 3 km dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Fatalnya, beside locker ataupun lemari yang biasa digunakan pasien bertuliskan APBD DAK 2019 RSUD Masohi. Menurut informasi yang kami terima, 2 oknum pegawai RSUD Masohi mengangkut barang-barang tersebut menggunakan ambulans pada Kamis 27 Februari dini hari. Kemudian informasi yang kami peroleh langsung dari salah satu karyawan penampungan besi tua, dikatakan bahwa penjualan barang-barang rumah sakit tersebut untuk harga rokok dan karena mereka belum mendapatkan gaji. Kemudian pada saat karyawan tersebut terbangun di pagi harinya, dia melihat sudah ada barang-barang rumah sakit yang ditampung di tempat penampungan tersebut. Lalu ia juga selaku karyawan, ia mengatakan bahwa jika barang-barang tersebut ingin dikembalikan, maka uang yang telah dibayarkan harus bisa dikembalikan kepada pihak besi tua, baru barang-barang rumah sakit tersebut bisa untuk dikembalikan. Kemudian diperkirakan berat alat kesehatan tersebut mencapai ratusan kilogram. Selain itu, penampungan besi tua menerima 1 kilogram besi tua dihargai Rp3.000 per kilonya. Di lain sisi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Anang Rumuar, saat dikonfirmasi tribunambon.com, ia belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini disiarkan. Kurang lebih itulah laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina. Terima kasih rekan Silmi Sirati Swailo, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan